Yesus selamanya, Yesus itu boleh menjadi komitmen kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Mari Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu mendengarkan isi hati Tuhan yang akan ditumpahkan di tengah-tengah kami. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar apa yang berasal daripada Tuhan saja yang dilepaskan di tengah-tengah kami. Kami segenap umat Tuhan datang merendahkan diri kami, membuka tanah hati kami, mempersiapkan tanah hati kami seperti tanah yang subur, supaya benih kebenaran firman-Mu boleh berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan semua umat Tuhan yang siap, sama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Pertama-tama saya ingin mengucapkan kungsi facai buat saudara Bapak Ibu yang merayakannya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, hari ini kita akan diberkati oleh seorang hamba Tuhan, seorang sahabat Lifehouse Family. Mari kita sambut Pastor Yeri Patina Sarani. Shalom, sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara, siapa percaya Yesus hadir bersama-sama dengan kita, boleh lambaikan tangan dan boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan sebelum kita dengar firman, boleh lihat kanan kirinya sebentar, lalu bilang, saya senang sekali duduk di sebelah kamu hari ini. Ya. Lalu bilang, kita pasti diberkati. Ya, orang bilang posisi menentukan ya. Ya, senang sekali bisa diberikan kesempatan lagi ke tempat ini, Bapak Ibu. Saya Yeri Patina Sarani. Dan mari kita siapkan hati kita, karena saya percaya firman akan merubah banyak hal dalam kehidupan setiap kita. Nah, saya ingin memulai dengan ini Bapak Ibu. Kerajaan yang kita sembah itu adalah kerajaan hubungan. Kekuatan di dalam kerajaan atau kingdom itu adalah hubungan di dalamnya. Bukan hukum atau aturan aja. Memang terdapat layer-layer aturan dan hukum, tapi nyawanya adalah hubungan. Yang setuju katakan amin. Makanya Bapak Ibu, ya saya mau nanya, apa yang kita rasa kalau misalnya gini ya, anak kita taat luar biasa. Tidak melanggar satupun yang kita perintahkan gitu. Tapi tidak pernah keluar dari mulut dia, I love you dad, I love you mom. Saudara bisa bayangkan apa yang dirasa di hati ini. Maka hidup ini bersama Tuhan bukan hanya kita mengikuti aturan-aturan aja, tapi ada sesuatu yang Tuhan bangun di dalam kehidupan setiap kita adalah hubungan. Hubungan dengan Tuhan, hubungan satu sama lain, saudara. Makanya pusat rasa bahagia manusia itu ada di hubungan. Dan kalau kita mau lihat hampir semua masalah yang ada di sekitar kita pasti ada hubungannya terkait dengan hubungan, betul gak? Hampir semua masalah, antar negara, antar RT, antar apa aja, antar gereja, beda-beda. Makanya kalau orang berjalan bersama Tuhan, maka kekuatan yang dibangun dalam hidupnya adalah kekuatan membangun hubungan satu sama lain. Ada kekuatan yang nyata yang dibangun oleh firman yang kita dengar, sehingga siapapun kita adalah orang yang sangat punya kemampuan untuk menjaga dan membangun hubungan sebagai representatif dari kerajaan Allah itu sendiri. Saudara, gak mudah memperbaiki sebuah hubungan yang rusak, tapi saya percaya firman selalu memampukan pendengarnya untuk berjalan bersama kebenaran dan juga dia tahu persis bahwasanya akan tercipta hubungan-hubungan yang luar biasa waktu kita mengizinkan firman menjadi barisan depan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah, salah satu yang saya ingin bahas pada kesempatan hari ini Bapak Ibu, apa yang firman bangun di dalam kehidupan setiap kita, siapapun kita di tempat ini, apa yang firman bangun sehingga hubungan itu menjadi sesuatu yang sakral dan luar biasa adalah kedewasaan di dalam kita. Bapak Ibu, tanpa kedewasaan seseorang pada akhirnya sangat sulit, saya ulangi, sangat sulit memperbaiki hubungan, baik itu dalam pasangan hidup, keluarga, sesama teman gereja, tetangga dan sebagainya. Makanya setiap kali orang dengar firman, harusnya orang tersebut bertambah dewasa lebih dari sebelumnya. Untuk apa? Bukan hanya kita bisa mendapatkan sesuatu yang besar di tangan kita,
tapi kita juga bisa membangun kesakralan kerajaan Allah, yaitu hubungan. Makanya Alkitab berkata, Bapak Ibu, banyak orang dari sudut pandang waktu harusnya sudah jadi pengajar, tapi masih memerlukan susu bukan makanan keras. Ada banyak orang lebih memilih menjadi anak-anak atau hidup dalam realita kekanak-kanakan. Bapak Ibu kalau mau jujur, yang gampang ngambek tuh siapa sih? Anak-anak kan. Ya. Yang gampang marah anak-anak. Apa yang dipikirkan anak-anak kebanyakan saudara? Ya dirinya sendiri. Tidak ada anak-anak minta sesuatu, lalu gak dikasih. Lalu dia bilang gini sama dedinya, Dad, aku mau marah, aku mau ngamuk. Tapi perasaan Dedi gimana? Lagi oke apa enggak? Aku bisa tunda kok marahnya 2 minggu lagi. Gak ada. Anak-anak mau kita lagi sakit gigi, mau kita lagi pusing, dia gak peduli. Karena apa? Karena itu anak-anak. Bayangkan kalau realita kekanak-kanakan ada di dalam tubuh seorang kepala keluarga, seorang kepala perusahaan, seorang pemimpin rohani dan pemimpin di lingkungan, maka akan terjadi kekacauan di dalam hubungan yang ada di dalamnya. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita sekali lagi Bapak Ibu, bahwasanya salah satu hal yang sangat sakral di dalam sebuah hubungan adalah kedewasaan. Yang setuju katakan amin. Ya, adalah kedewasaan. Makanya izinkan firman membangun sebuah kekuatan kedewasaan di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita adalah orang-orang yang tahu persis bagaimana Tuhan mencintai semua orang. Saudara, tadi kita nyanyi ya, Yesus cinta semua orang. Saya percaya semua kita cinta Yesus. Boleh lambaikan tangan yang cinta Yesus? Semua cinta Yesus. Amin. Tepuk tangan yang meriah, semua cinta Yesus. Saudara, salah satu konsekuensi yang harus dimiliki oleh orang-orang yang cinta Yesus adalah, dengarkan baik-baik, dia harus belajar mencintai yang Yesus cintai. Saya ulangi, konsekuensi dari mencintai Yesus adalah mencintai apapun yang Yesus cintai. Mau itu orang yang melukai kita, mau itu orang yang menyakiti kita, yang pernah membuat kita rugi, orang yang pernah mengkhianati kita. Saudara, kekuatan cinta adalah belajar cinta yang Yesus cintai. Amin Bapak Ibu. Sama lah kayak kita suami istri. Bahwa Bapak kalau kita cinta istri, kita gak bisa bilang aku cinta kamu. Tapi aku gak bisa nunggu lamanya kamu untuk siap-siap pergi ke gereja. Aku gak bisa nih, setiap kali ada makanan mesti difoto dulu dan itu juga angle-nya mesti sesuai dengan proporsional. Gak bisa, kalau kita cinta istri, kita mesti mencintai semua yang istri kita cintai. Amin Bapak-Bapak. Sama, ibu-ibu, kalau kita cinta suami, kita mesti belajar mencintai apa yang suami kita cintai. Pagi, siang, sore politik mulu. Bola lah ditonton. Apalah yang gak pusing-pusing, gak ada hubungannya sama surga dan neraka. Betul, gak ada hubungannya sama surga dan neraka. Cuma itulah cinta. So mesti belajar mencintai yang suami cintai. Betul gak Bapak Ibu? Otomotif, bengkel. Nah makanya tanpa kedewasaan, maka tidak akan ada sebuah kualitas dalam hubungan. Amin. Ya, satu kali waktu saya mau nikah, ternyata istri saya, calon istri saya belum nikah waktu itu, memiliki ketakutan sama yang namanya ondel-ondel. Saudara tahu ya budaya Betawi itu. Pokoknya dia kayak ngelihat sesuatu gitu kalau lihat ondel-ondel, tolak dalam nama Yesus. Wow. Sebagai suami yang baik, sebagai pelindungnya, tugas saya jaga yang namanya ondel-ondel. Jangan sampai mau muter gak ada masalah. Mau itu jadi jauh, tidak ada masalah. Saya akan bayar harga supaya yang namanya ondel-ondel tidak papasan dengan istri saya. Karena kebahagiaan dia, kebahagiaan saya. Saudara, lalu kami punya anak. Umur 1, umur 2, umur 3, tiba-tiba anak saya itu mulai menyukai sesuatu. Dan salah satu yang dia paling sukai, ondel-ondel. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan selalu memegang prinsip buah itu jatuh dekat dengan pohonnya. Karena anak kita bukan buah, punya kaki, punya perasaan, punya mimpi sendiri. Saudara bayangin, anak saya
Gak ada dari kita yang suka ondel-ondel, dia tertariknya minta ampun. Sampai sering saya bawa kemana, tau gak Bapak Ibu? Kelurahan, karena di kelurahan ada ondel-ondel. Happy. Dan tahukah Bapak Ibu, ini yang menarik. Tanpa doa pelepasan, tanpa KKR kesembuhan, tanpa tumpang tangan. Istri saya hari ini gak takut lagi dengan ondel-ondel. Apa itu ondel-ondel? Beneran Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau dia cinta anaknya, lihat sisi dewasa ini, dia harus belajar mencintai apa yang anaknya cintai. Sekalipun itu melukai dia, sekalipun itu membawa dia ke posisi-posisi yang gak nyaman, sekalipun itu membawa dia ke ruang-ruang traumatik, akhirnya pulih. Karena itulah kekuatan cinta di dalam hubungan. Makanya tanpa kedewasaan sulit Bapak Ibu. Satu lagi, berapa waktu lalu saya ketemu dengan seorang pendeta di mall. Dan dia negur saya. Dia bilang, Pak yang bener aja dong. Karena saya lagi bawa tas Hello Kitty anak saya yang warna pink menyala. Ya, dengan ada gambar pinknya. Lalu yang bawa model saya, botak, jenggotan dan tatoan. Pak malu lah Pak. Yang bener aja. Apa kata orang Pak? Udah maco bagus-bagus, bawa tas begituan. Loh, kalau saya cinta anak saya mesti belajar. Apa yang anak saya cintai. Maka saya ikutin tuh dari Cocomelon lah, Little Pony lah. Gak ada hubungannya dengan surga neraka. Betul. Tapi itulah cinta. Sama dengan kalau kita cinta Tuhan. Saudara, cinta Tuhan itu satu perkataan yang sakral dan luar biasa. Cinta Tuhan itu mengandung komitmen yang besar sekali. Karena di balik kata cinta Tuhan, kita mesti belajar mencintai yang Tuhan cintai. Tuhan cinta Indonesia. Kita mesti belajar mencintai Indonesia. Tuhan mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Makanya sekali lagi saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara, tanpa kedewasaan seseorang akan sulit mencapai sebuah titik di mana komunikasi dan hubungan menjadi representatif dalam kerajaan Allah. Menurut saya nih Bapak Ibu, yang hari-hari ini membuat banyak orang mampu melihat Tuhan dengan luar biasa, bukan hanya mimbar, tapi bagaimana kita berinteraksi satu sama lain. Bagaimana kedewasaan-kedewasaan muncul di dalam hubungan-hubungan kita setiap hari. Maka siapa yang bersyukur ada di gereja Tuhan, amin saudara. Karena di gereja ini saudara diperlengkapi, saudara didewasakan, saudara diajar untuk bisa bukan cuma cinta Tuhan, tapi juga mencintai yang Tuhan cintai, amin. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan Bapak Ibu dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-11. Ada hal yang menarik yang saya ingin sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Kita tahu 1 Korintus 13 ini bicara soal kasih. Kasih adalah seterusnya, saudara akan terpesona dengan 1 Korintus 13 ini. Percuma kalau kita nggak punya kasih sekalipun kita punya iman untuk memindahkan gunung. Nah, di antara rentetan informasi tentang kasih, menurut saya ini adalah sebuah kesakralan dari cinta, dari hubungan yang Tuhan mau bangun di dalam orang-orang yang menjalaninya. Boleh kita baca sama-sama Bapak Ibu? 1 Korintus 13 ayat yang ke-11, hitungan yang ketiga. Semua siap? 2, 3. Aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saya ulangi ya saudara. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti anak-anak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, apa yang dilakukan? Aku meninggalkan semua sifat kekanak-kanakan. Jadi Bapak Ibu, salah satu pencapaian firman adalah temukan sifat-sifat kekanak-kanakan kita yang nantinya akan membunuh proses-proses hubungan yang Tuhan mau bangun di antara kita. Lalu apa? Tinggalkan. Tinggalkan semua sifat kanak-kanak kita. Tinggalkan semua realita hidup kekanak-kanakan kita. Baru sebuah kedewasaan yang teruji akan melahirkan
kualitas-kualitas hubungan yang tidak bisa dipungkiri. Yesus hidup di dalam hubungan-hubungan itu, saudara. Baik, ada beberapa sifat kekanak-kanakan yang saya ingin share pada kesempatan pagi ini. Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama, amin. Pertama, anak-anak selalu menganggap dirinya pusat segala sesuatu. Seperti yang saya bilang tadi. Apa yang paling penting buat anak-anak? Dirinya, perasaannya, hidupnya, makanannya. Pokoknya dirinya aja gitu. Makanya berapa kali saudara waktu khotbah ada anak-anak tuh denger. Saya bisa lihat dari depan, oh ada beberapa anak-anak ikut khotbah. Mungkin anak-anak itu bilang gini, ini om botak kok gak kelar-kelar khotbahnya. Jalan Bapak Ibu. Jalan beneran. Dalam hati saya, ya udahlah itu anak-anak. Tapi kan gak lucu kalau orang dewasa yang seperti itu. Mungkin tidak jalan, tapi kalau waktu ketika yang ngomong di depan ini mulai dia rasa tidak nyambung dan dia tidak suka, sibuk sendiri. Main handphone sendiri misalnya kayak gitu. Kenapa? Ini argumen saya Bapak Ibu. Anak-anak hanya mau dengar yang dia butuh dan yang dia mau. Betul gak Bapak Ibu? Makanya orang yang dewasa kekanak-kanakan kadang gini. Kadang ya Bapak Ibu. Pak, minggu depan siapa yang khotbah nih? Pak ini, aduh mending bawa kopi deh Pak, ngantuk gitu kan. Nanti minggu depan lagi siapa? Pak ini. Nah itu tuh baru tuh. Nah orang dewasa dia bisa mengolah siapapun yang ngomong dari mimbar menjadi sebuah hubungan yang indah dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Enggak peduli siapapun yang ngomong saudara. Ya, bahkan kejadian-kejadian di depan mata bisa dianggap blessing Tuhan. Lewat kendaraan umum ada ayatnya di belakang, dia bisa diberkati. Bukan karena siapa yang ngomong, tapi karena dia tahu bahwa hidup bukan mengenai dirinya sendiri. Saudara, kan kalau hari ini saudara sering melihat ya, saudara bayangkan ya. Misalnya ada dua orang berkelompok, saling mendoakan kelompoknya masing-masing. Katakanlah tim bola. Tim A lawan tim B. Tim A berdoa, oh Tuhan kalau engkau di pihakku siapa lawanku? Wah kan. Tim B juga anak Tuhan. Dia pinter, dia ajak 2 sama 3 temennya. 2-3 orang berkumpul di dalam namamu engkau janji. Aku minta apa aja biar tim B ini menang dalam nama Yesus. Tim A nyanyi aku anak raja, tim B juga anak raja. Pertanyaannya Tuhan dengar yang mana Bapak Ibu? Kalau tim A akan berkata ya jelaslah tentu kami. Tim B juga berkata tentu kami. Makanya orang dewasa tidak hanya berdoa supaya menang. Orang dewasa juga berdoa supaya apa? Enggak nangis kalau kalah. Saudara, ternyata hubungan itu lebih membahagiakan dibanding menang perang. Saudara debat, menang, emang bahagia. Tapi lebih berbahagia kalau kita membangun sebuah hubungan yang tulus dan murni. Satu sama lain. Makanya tidak akan pernah ada hubungan yang berhasil kalau yang kita pikirin cuma diri kita sendiri. Saudara bayangkan sifat-sifat ini hari-hari ini muncul di mana-mana. Contoh, saudara sering lihat di sosial media, kalau orang masuk rumah sakit, biasanya apa yang dilakukan saudara? Foto dulu infusnya gitu kan sekarang. Dulu ada namanya buku diary. Saya yakin di sini pasti ada yang menggunakan buku itu. Saudara tahu buku itu luar biasanya apa? Ada gemboknya. Iya kan? Ditulis rahasia, diary. Wah, kadang udah berlinangan air mata basah. Dikunci, disimpan, diumpetin. Tidak ada yang boleh baca. Sekarang orang nulis diary di sosial media. Gak dibaca, orang marah. Betul gak? Aduh saudara, jempol kejepit pintu aja. Seluruh dunia harus tahu. Hari ini. Betul gak? Jadi saudara bayangkan kalau sifat itu terus kita pelihara, maka tidak akan ada hubungan yang baik. Setiap pagi kita doa, oh Tuhan tidak hujan. Oh Tuhan setiap kali aku jalan selalu lampu hijau, lampu hijau, lampu hijau. Kalau saya datang ke gereja saya duluan dapat parkir. Saya duluan kalau mesen makan saya duluan dapat. Kalau ada doa pengurapan saya duluan yang didoakan. Pokoknya saya duluan. Nah banyak orang kecewa. Bukan karena
Tuhannya jahat atau kondisinya berat? Karena kekanak-kanakan. Itu pentingnya kita meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Yang setuju katakan amin. Sehingga kita bisa membangun sebuah kekuatan ilahi yang besar dalam hidup kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, anak-anak itu nggak bisa jaga perasaan orang lain. Betul gak, saudara? Nah, saya hari ini tinggal di Kelapa Gading, Bapak Ibu. Saya tinggal di apartemen. Jadi tiap hari saya tuh biasa banget satu lift dengan penghuni. Seringkali ada penghuni lain bawa anak-anaknya. Satu kali mungkin karena rame anaknya digendong Bapak Ibu. Pas digendong muka dengan saya begini. Saudara tahu nggak? Dia ngomong sama bapaknya, bukan nama saya. Dia ngomong sama bapaknya. Pak, orang depan kita kok jelek ya, nggak ada rambutnya, botak, jelek, nggak kayak papa tuh ganteng. Shh, papanya gini, muka papanya perah. 25 lantai saya dihina sama anak itu. Ih jelek banget pak, ini ogah deh kalau punya papa kayak gitu dah. Itu nggak sekali dua kali. Itulah anak-anak. Betul gak Bapak Ibu? Anak-anak apa yang di sini diucapin. Oh saya dulu pernah punya hati dan niat pelayanan sekolah minggu. Biar penampilan kayak gini, pasti Tuhan tolong. Ya belum mulai, udah dihadang sama satu anak. Lalu dia teriak kenceng-kenceng, buset gede banget nih orang. Semua nengok, ternyata dia ngomongin saya. Anak-anak gak bisa diajar selalu jaga perasaan orang lain. Makanya saya sering jadi bual-bualan anak-anak gitu. Kadang di mall, di mana botak, cabut gitu. Itulah anak-anak. Beneran, ini bukan mempermalukan diri sendiri, tapi realita gitu. Nah, bayangkan kalau orang dewasa yang kayak gitu. Kadang dia ngomong gini, Pak, aku tuh emang orangnya kayak gini, ceplas-ceplos. Oh tidak, siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Gak bisa, kita harusnya kedewasaan memampukan kita memfilter. Sehingga kita bisa mengasihi satu sama lain. Bener gak saudara? Kita gak punya batasan-batasan. Sehingga itu akhirnya membuat kita malah merusak hubungan. Satu kali saya pelayanan di Sumatera Utara Bapak Ibu. Ketemu dengan seorang pendeta yang sangat nyentrik karena jas hari minggunya itu sampai lutut. Wah kayak jenggo, jarang-jarang nih. Shalom Pak Pendeta. Begitu dia salam saya, ada gagang pedang di balik jasnya. Oh jangan negatif dong, kan itu buat di ladang. Tapi karena jiwa kepo saya itu dominan. Saya tanya, Pak, jangan marah ya Pak Pendeta, itu untuk apa ya Pak? Lalu Pak Pendetanya ngomong gini, oh ini katanya gagang pedang. Dia bilang gini, kalau ada apa-apa, misalnya Tuhan terlambat nolong. Ya ini Pak. Oh Tuhan berkati Pak. Loh sulit kan? Makanya kan orang sering bilang gini, Pak untung saya udah bertobat Pak. Kalau gak mau habis tuh orang masa itu belum bertobat namanya. Gak ada kesempatan aja. Makanya perlu kedewasaan kan. Betul gak? Kita kadang ngerem karena gak dapat kesempatan. Makanya gini saudara, gak bisa dipungkiri. Gak bisa dipungkiri, kedewasaan itu sakral dalam membangun hubungan. Saya masuk dalam pernikahan yang ke-13 saudara. Jadi saya jelaskan sedikit, saya itu papa asli Ambon, mama asli Manado Bapak Ibu. Nah istri saya kungkung poponya orang Shanghai asli Bapak Ibu. Jadi beda. Satu kali saya ajak dong calon istri ke keluarga saya. Ketemu dengan keluarga Ambon dan Manado. Semua bilang apa? Bagus. Memperbaiki keturunan nih. Ini anaknya lucu nih pasti nih. Kopi susu gitu kan. Lalu calon istri saya bilang gini, gantian dong. Gantian apa nih? Nanti Imlek gantian dong datang ke tempat saya. Waduh. Akhirnya Imlek pertama. Sampai hari ini saya merayakan Imlek. Imlek pertama nggak pernah saya lupa gitu. Karena pertama kali keluarga istri melihat penampilan kayak gini. Udah penampilan kayak gini, pendeta pula. Jujur, itu pertama kali saya ketemukan kata ini. Fan Kui. Tiko, lu gila ya Ce? Fan Kui lu pacarin, yang bener aja dong, mana otak lu? Bapak Ibu, kita hidup di dalam sebuah peradaban yang memang sudah terkotak-kotakan, betul nggak? Bagaimana kita bilang kita cinta Yesus, kita cinta semua, kalau kita rasis? Betul gak Bapak Ibu?
Kita butuh Tuhan, kita butuh firman menyesah ego kita supaya kita ini punya hati kayak Yesus. Dewasa. Meskipun sulit, makanya waktu nikah saya buat tema Love Restoration Wedding. Wah, ini mau nikah apa mau KKR? Bodoh amat saya bilang. Itulah pertama kali dua keluarga kami berbaur dan hangat sampai hari ini. Jadi saya visiin sekalian gitu. Dua keluarga ya saudara. Tapi saya sadari bahwa nggak bisa tanpa kedewasaan. Karena dalam membangun hubungan yang kadang harus dihindari adalah saya lebih baik dari dia. Saya lebih sakral dari dia. Nah makanya siapa bersyukur kita semua berharga di mata Tuhan. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu. Anak-anak itu nggak bisa terima tanggung jawab, betul? Mana ada ketua panitia Natal dari anak sekolah minggu? Nggak mungkin. Anak-anak diajak meeting pusing. Nggak ada orang tua mau liburan lalu dia bilang sama anaknya yang 5 tahun, nak nih ya token BCA, token Mandiri, jangan lupa ya bayar asuransi, bayar kartu kredit. Nggak, anak-anak sulit terima tanggung jawab. Sama dengan orang dewasa yang kekanak-kanakan. Saudara pernah lihat gak bahwa ya waktu orang ngumpul lalu mau makan, ketika satu kasih kode, ayo siapa mau doa makan, semua tertunduk gitu ya. Padahal cuma doa makan. Doa salah juga gak ada masalah. Kita doa Tuhan berkati makanan ini amin juga gak ada masalah. Tapi masalahnya bukan doa makannya. Keengganan kita untuk mengambil sebuah tanggung jawab. Tidak ada hubungan yang terbangun dan tertata tanpa tanggung jawab di dalamnya. Amin Bapak Ibu. Ya, makanya kedewasaan akan membuat orang tidak mengorbankan orang lain, tapi berani mengorbankan dirinya untuk orang lain. Saya bersaksi Bapak Ibu, saya itu dari latar belakang yang sangat sulit dijangkau oleh pelayanan dulu. Saya pemakai narkoba, saya bandel sana sini. Jadi dulu kalau pendeta datang doain saya gitu, itu saya umpetin sendalnya. Jadi pulang nyeker terus kapok, jadi banyak yang kapok gitu. Jadi orang kadang bilang, aduh udah deh, apa ya bahasanya, bohwat gitu ya. Udah biarin aja lah dia, daripada ngerusak nih yang ada gitu. Ya 9 tahun saya hidup hancur lebur. Bukan cuma saya, kakak saya juga laki-laki kena juga. Adik saya perempuan depresi berat, papa mama udah mau pisah dan sebagainya. Satu ketika di ujung tanduk lah keluarga kami. Lalu saudara, saya memiliki seorang ayah, sudah meninggal Bapak Ibu. Papa saya itu mantan kapten timnas Indonesia tahun 70-an. Papa saya pelatih bola, komentator bola, pokoknya orang paling gila bola deh. Rumah kami dulu pagernya bola, lampu tamannya bola, meja makan bola, dapur bola, kamar mandi bola semua. Roni Patinasarani itu ayah saya saudara. Dia waktu meninggal dapat penghargaan Bapak Futsal Indonesia. Jadi hidupnya itu agama pertamanya Kristen, keduanya bola. Tidak bisa dipisahkan dengan bola. Tapi satu kali dia diperhadapkan bola atau keluarga. Oh saya udah bisa nebak, pasti yang dipilih bola. Nggak mungkin ada dipilih anaknya yang belum tentu benar ini. Udah pasti dia pilih bola yang membesarkan karirnya dan segala-galanya. Saudara, satu ketika, satu momen dalam hidupnya, dia tinggalkan dunia bola. Pulang ke rumah. Saudara tahu papa saya ngomong apa? Kalau mau jadi orang hebat di mata anak-anak dulu. Jadi orang hebat di mata istri dan suami dulu. Papa saya bilang, pertandingan bola selalu ada. Anak-anak saya gak selalu ada. Apa yang dia lakukan? Tanggung jawab. Satu kali saya dipukulin 30 orang di sekolah. Papa saya datang sudah. Jadi kami berdua di tengah lapangan. Satu sekolah teriakin kami berdua maling sudah. Kalau Bung Karno teriakin papa saya hebat itu udah berkali-kali lah. Tapi hari itu saya sama papa saya diteriakin maling sudah. Sembari kita jalan, apa yang papa saya lakukan. Saya gak pernah lupa sampai hari ini. Dia rangkul saya. Lalu dia bilang gini, ingat kamu bukan maling ya. Kamu tuh anaknya papa. Nangis kita berdua di situ. Kami akhirnya jalan, saya dikeluarkan dengan tidak hormat dari sekolah tersebut. Di depan gerbang papa saya bilang gini, apapun yang terjadi,
kamu tetap anaknya Papa. Apa itu? Saudara? Tanggung jawab. Dia gak lepas anaknya. Dia gak bilang kalau anaknya salah, anak saya udah buang aja. Papa saya bilang gini, kalau anak saya bandel pasti ada kontribusi bapaknya. Dia ambil tanggung jawab untuk mencintai keluarga, istri dan anak-anaknya. Satu ketika pulihlah anaknya, pulihlah adik saya, pulihlah hubungan suami istri, pulihlah semua. Karena apa? Karena ada satu laki-laki yang tidak takut dengan gengsinya, nama baiknya, semua pamornya. Dia gak takut dengan semua cibiran negatif. Dia memilih mencintai anaknya, istrinya, sampai tutup mata. Itu tanggung jawab. Dari pernikahan diucapkan janji nikah, sampai satu saat Tuhan panggil dia, cinta dengan tanggung jawab. Bapak Ibu, mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, amin. Izinkan firman mendewasakan kita. Saya tahu itu proses yang paling tidak mudah dan tidak enak. Ketika firman mulai mendewasakan, kita mesti belajar mengampuni. Kita mesti belajar tidak melihat siapa benar, siapa salah. Kita punya hati yang besar untuk tetap mengasihi dan mengayomi. Bukan karena kita mampu, tapi karena ada kemampuan yang datang dari kerajaan Allah. Dan saya berdoa dari tempat ini bangkit keluarga-keluarga yang hebat, keluarga-keluarga yang kuat. Saya berdoa dari tempat ini lahir anak-anak yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Dan saya berdoa dari tempat ini lahir kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Sehingga orang-orang di sekitar bisa melihat ada Yesus di antara kita. Dari bagaimana kita membangun hubungan satu sama lain. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Rapikan Alkitab Bapak Ibu dan mari kita berdoa. Terima kasih buat siang hari ini. Kami tahu tidak pernah mudah menjalani sebuah kehidupan di mana di dalamnya kami harus belajar menjadi dewasa di dalam anugerah-Mu. Mengampuni, mengasihi, menerima. Kami tahu kehadiran-Mu di dalam hidup dan hati kami memampukan kami untuk tetap terus berjalan di dalam kasih dan cinta Tuhan. Betul Tuhan, kami cinta Engkau. Kami terpesona, kami jatuh cinta akan Engkau. Tapi siang ini ajar kami untuk juga mencintai apapun yang Engkau cintai Tuhan. Sampai pada akhirnya kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Berkati jemaat-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.